Halo semuanya, ICF di sini. Dan ini merupakan film keluaran tahun 2010 yang berkisah tentang sekelompok tahanan yang melakukan perjalanan sepanjang 6.437 km dari Siberia ke India. Ini bukan piknik yang pasti dan bukan juga cerita bohong, karena ini adalah kejadian nyata. Sebagai perbandingan, jarak dari Sabang sampai Merauke itu hanya 5.000-an kilometer saja. Bagaimana awal mula perjalanan itu? Mari kita ke filmnya. Pada awal film, diperlihatkan tokoh utama kita dalam film ini yang bernama Janus. Ia adalah seorang warga negara Polandia yang dituduh menjadi mata-mata sekaligus anteknya Nazi Jerman. Karena tidak ada bukti, alhasil Janus dipaksa untuk mengakuinya. Jika tidak, maka istrinya akan menjadi tebusan. Karena ia sangat menyayangi istrinya, ia menandatangani bahwa ia adalah seorang mata-mata walaupun pada dasarnya tidaklah demikian. Alhasil, ia bersama ratusan tahanan lainnya dihukum 20 tahun penjara dan dibawa ke penjara yang lokasinya sangat jauh dan diapit oleh dua alam, yaitu hutan yang begitu luas dan juga pegunungan. Hampir mustahil ada tahanan yang bisa bertahan jika mereka mencoba kabur dari penjara ini. Di samping itu, pihak Soviet juga memberikan imbalan untuk warga sekitar jika mereka berhasil menangkap tahanan yang kabur, hidup ataupun mati. Dari sinilah awal mimpi buruk kehidupan Janus. Ia melihat begitu kejamnya kehidupan di sini. Saat jam makan malam tiba, semua tahanan mengantri untuk mengambil jatah makan. Dan di sisi lain ternyata ada antrian orang-orang penyakit rabun senja. Mereka ternyata bisa seperti itu diakibatkan oleh kelaparan dan kekurangan vitamin. Sampai di sini kita bisa tahu situasinya hidup di dalam penjara ini. Makanan sangatlah penting untuk menyambung nafas. Janus yang melihat kejadian itu merasa kasihan dan memberikan setengah makanannya. Si pria tua berkata bahwa di sini kebaikan bisa membunuhmu. Selang beberapa hari, Janus kemudian mendapatkan teman baru yang bernama Khabarov. Dia adalah seorang produser film yang ditangkap karena filmnya menyinggung pemerintahan Stalin. Khabarov memberi ilmu kepada Janus tentang cara melangsungkan hidup di sini. Bahkan, ia juga memperlihatkan orang-orang yang harus dijauhi dalam penjara ini. Salah satu orang itu adalah Valka. Ya, ia adalah seorang pembunuh dan pencuri. Sekumpulan orang itu bisa dibilang sedikit punya kuasa di penjara karena bos mereka adalah orang-orang yang kaya dan buat Valka sendiri. Dia nggak segan-segan buat menyakiti orang untuk dapat apa yang dia mau. Seperti ketika dia menginginkan sweater orang lain, dia langsung mengambilnya secara paksa dengan membunuhnya. Pertemanan Khabarov dan Janus yang makin dekat bikin mereka percaya satu sama lain buat membahas soal rencana kabur. Namun, mereka harus merencanakan tujuan sematang-matangnya. Karena jika mereka ke arah barat, maka itu adalah wilayah Jerman. Dan jika ke timur, semua itu adalah wilayah Soviet, bahkan sampai ke Pasifik. Jadi, tujuan terbaik mereka adalah pergi ke selatan melewati Danau Baikal dan langsung ke perbatasan Mongolia. Setelah rundingan itu, mereka berdua menimbun makanan yang nanti dijadikan perbekalan. Selain mereka berdua, Janus bilang bahwa ia juga ingin mengajak beberapa temannya dalam pelarian ini. Hari demi hari berlalu, dan terlihat mereka dipaksa untuk bekerja sebagai penebang kayu. Pada suatu ketika, para tahanan terjebak di badai salju. Di sini banyak yang mati kedinginan setelah dipaksa terus menerobos badai. Smith mengusulkan kepada penjaga untuk berlindung di balik pepohonan. Para penjaga membantah dan menyuruh melanjuti perjalanan. Namun, Smith yang sudah menggigil ini pasrah kemudian masuk ke dalam hutan walaupun ia ditodongkan senjata. Namun karena nggak mau semakin kehilangan banyak orang, akhirnya pilihan terbaik adalah ikut ke hutan dan membuat kemah sementara. Di adegan inilah, Janus, Smith, Zoran, Kazik, dan juga Thomas saling berkenalan.
Singkat cerita mereka pun selamat dari badai salju. Namun malamnya, para penjaga masih punya dendam terhadap Smith dan Janus. Kemudian keduanya dipindahkan ke tempat kerja yang lebih berbahaya, yaitu di pertambangan batu bara yang pengap dan banyaknya ledakan-ledakan. Hal ini lantas membuat Janus tidak berdaya sampai ia berhalusinasi karena sudah tidak tahan lagi. Ia pun mulai bicara pada Smith tentang rencana kaburnya bersama Khabarov. Namun Smith langsung memotongnya dan bilang kalau Khabarov adalah pembohong ulung dan selalu membicarakan tentang rencana pelariannya terhadap tahanan-tahanan baru. Namun meski begitu, Smith siap ikut bersamanya jika memang Janus serius untuk kabur. Karena menurut Smith, sifat baik Janus akan berguna untuknya di hari nanti. Beberapa hari setelah itu, malamnya Janus menemui si Khabarov dan membicarakan rencana pelariannya malam ini juga. Seperti yang sudah diperingatkan oleh Smith, ternyata Khabarov memang tidak berniat kabur. Banyak alasannya, entah itu soal makanan, soal peta, ataupun jarak perjalanan yang begitu jauh. Percakapan mereka yang cukup keras ini ternyata didengar oleh Valka sang preman. Kemudian, Smith dan Janus bernegosiasi sekaligus barter dengan seseorang yang bertugas sebagai penjaga genset listrik penjara. Ia mengatakan kalau peluang Smith cuma 10 menit untuk kabur setelah genset dimatikan. Setelah semua perencanaan beres, Janus dan yang lainnya sepakat untuk pergi ketika badai salju. Karena menurut Janus, badai salju dapat menutup jejak kaki mereka saat kabur. Selang beberapa lama, ketika mereka menunggu waktu yang pas, ya, Janus membiarkan Valka ikut bersamanya. Tibalah momen yang ditunggu-tunggu, badai salju, lampu mati, dan mereka pun kabur. Janus mengiris kulit kayu dan menjadikannya sebagai topeng sekaligus kacamata agar terlindung dari terpaan badai. Dan benar saja, mereka berhasil selamat dari kejaran para tentara Soviet berkat adanya badai salju ini. Singkat cerita, mereka sudah berlari sepanjang 20-30 km. Di momen ini, Janus mengumpulkan makanan dari rombongan termasuk si Valka, satu-satunya orang yang tidak diharapkan di rombongan ini. Meskipun terkenal kejam dan bengis, faktanya ia punya prinsip yang cukup menarik. Dia yang kagum dengan kemampuan navigasi Janus yang bermodalkan rumput dan lumut, akhirnya punya respek kepada Janus dan mendobatkan Janus sebagai Pakhan, yaitu sebutan bos untuk orang Urkis. Dan hal itu juga berarti bahwa Valka rela mengorbankan nyawanya untuk melindungi Janus. Perjalanan mereka pun berlanjut. Janus mengatakan untuk bisa sampai ke Danau Baikal butuh kisaran 3-4 mingguan perjalanan. Mereka nggak cuma harus bertahan dari iklim yang ekstrim, tetapi juga dengan makanan yang minim. Seseorang dari mereka yang bernama Kazik memiliki kelemahan tersendiri, yaitu berupa rabun senja. Kemudian, rombongan ini mencari dan mengumpulkan dahan-dahan yang nantinya dijadikan api unggun. Namun naasnya, Kazik yang berjalan jauh ke dalam hutan hingga ia tidak terpantau lagi oleh semua rekannya. Dia pun tersesat akibat matanya tidak bisa melihat dengan jelas. Ia menggigil dan berhalusinasi hingga kemudian menghembuskan nafas terakhirnya. Keesokan harinya, saat badai sudah reda, barulah terlihat jasadnya. Sungguh sangat miris. Dia meninggal nggak jauh dari tempat api unggun rekannya. Sangat disayangkan, inilah akhir perjalanan si Kazik. Minggu demi minggu mereka lalui dan belum juga menemukan Danau Baikal. Stok makanan mereka juga sudah sangat menipis. Beberapa hari berlalu tanpa makanan dan arah yang pasti. Namun untungnya, Smith membawakan beberapa ikan kecil yang kemudian mereka konsumsi bersama. Beberapa hari kemudian, si Valka yang mulai kehilangan akal sehatnya, dia mau bicara kepada Janus soal memakan salah satu temannya. Tapi Janus menolaknya, ia masih memiliki rasa hormat. Dan Janus masih optimis akan menemukan Danau Baikal yang dimana mereka bakal dapat banyak makanan. Tanpa diduga, di luar gua terdapat sekelompok serigala yang sedang menyantap rusa hasil buruannya. Ya, bisa kita lihat seberapa kelaparannya mereka.
Keesokan harinya, perjalanan Janus untuk menemukan Danau Baikal pun dimulai. Ia akan pergi sendirian karena ia rasa teman-temannya sudah tidak memungkinkan lagi untuk menempuh perjalanan. Dengan bekal kulit kayu dan seekor ikan kecil pemberian dari Smith, ia pun berangkat. Ya, nampaknya kondisi alam yang sangat kejam benar-benar membuatnya menderita. Bahkan, ia sempat berhalusinasi lagi soal rumahnya seperti ketika berada di tambang Bunjara. Setelah 3 hari berjalan, penderitaan Janus berujung manis karena ia berhasil menemukan danau tersebut. Tepatnya setelah seminggu ia berangkat, ia pun kembali dengan membawa kabar baik. Semua rekannya sangat gembira, gairah hidup mereka sudah kembali hijau. Beberapa hari sebelum sampai di Danau Baikal, mereka menyadari bahwa rombongan ini sedang diikuti oleh orang misterius. Namun rombongan ini tidak terlalu menggubrisnya, hingga kemudian terjadilah momen yang sangat bagus. Mereka melihat rusa yang terjebak di lumpur dan tentu saja mereka menjadikan itu punya rusa sebagai konsumsi yang sangat bergizi. Di momen inilah si Fos kemudian menjemput wanita itu dari balik hutan dan mengajaknya ikut makan. Usut punya usut, ternyata wanita cantik ini bernama Irena. Ia adalah seorang anak dari keluarga Polandia yang punya paham komunis. Mereka sempat hidup enak sebentar di Moskow, tapi tiba-tiba orang tuanya ditangkap dengan tuduhan sebagai mata-mata. Dan Irena pun mengatakan kalau hidupnya tidak jelas lagi dan berada di jalan yang mana. Hingga ia berkelana sendirian dan kemudian ia melihat rombongan ini dan mengikutinya. Janus dan rekannya menerima baik kehadiran Irena di rombongan ini, terkecuali kakek Smith. Ia berpikir dan menganggap kalau Irena ini hanya akan menjadi beban selama perjalanan nantinya. Singkat cerita, mereka menetap selama beberapa hari di pinggir danau ini. Tujuannya untuk mengumpulkan energi dan membersihkan diri, mulai dari mandi, mencuci baju, hingga mencukur rambut. Perjalanan pun dilanjutkan. Seperti biasa, hari-hari pun berlalu hingga sampailah mereka ke sebuah pemukiman. Valka langsung berinisiatif untuk pergi ke pemukiman itu. Tapi Janus tidak sependapat. Karena menurutnya orang-orang di sana bisa saja menangkap ataupun membunuhnya. Namun si Valka yang pemberani dan sedikit arogan ini tentu saja tidak peduli dengan perkataan Janus. Setelah hilang beberapa saat, Valka kembali dengan membawa hasil curiannya. Alhasil, mereka segera mengkonsumsinya malam itu juga. Hari demi hari berlalu, mereka berjalan untuk menuju perbatasan Soviet dan Mongolia. Kehadiran Irena yang awalnya dirasa tidak berguna justru bikin dampak besar bagi rombongan ini. Sifatnya yang terbuka dan mudah bergaul membuat semua orang simpati dengannya. Bahkan sampai-sampai Smith terharu ketika kakinya dirawat oleh Irena. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan hingga sampailah di perbatasan antara Soviet dan Mongolia. Di sini, Valka memutuskan untuk berhenti. Ia mengatakan kepada Janus bahwa hatinya lebih nyaman di negaranya sendiri, yaitu Uni Soviet. Walaupun dia tahu bahwa ia akan tertangkap lagi, namun menurutnya hal itu bukan sebuah masalah. Penjara adalah istana bagi si Valka ini. Good luck. Bye, Janus. Akhirnya, mereka tiba juga di Mongolia. Namun nyatanya, ini bukan akhir dari perjalanan mereka. Karena ternyata, Mongolia juga sudah dimasuki paham komunis yang tentunya tempat ini bukan tempat aman untuk mereka tinggali. Keadaan juga kelihatan makin parah ketika mereka menemukan sebuah kuil yang hancur gara-gara dirusak oleh para komunis. Zoran, yang merupakan pendeta sebelum ditangkap, juga merasa sangat sedih melihatnya karena perusakan seperti ini juga sempat terjadi di daerahnya.
Sampai di sini mereka bingung mau kemana. Janus kemudian mengutarakan idenya yang brilian sekaligus nekat. Ia memutuskan untuk membawa kelompoknya menyusuri pegunungan Himalaya menuju India. Karena di India mereka bisa meminta perlindungan dari pihak Inggris yang saat itu sedang menduduki India. Dan dari sinilah perjalanan kedua mereka dimulai. Sekaligus harus kembali menghadapi kelaparan dan cuaca yang lebih ekstrim lagi. Perjalanan mereka berlanjut, mulai dari badai salju di Siberia hingga mereka harus bertahan di iklim yang kering kerontang yang panasnya sampai ke ubun-ubun. Hingga dalam beberapa hari saja perbekalan mereka sudah habis. Saat di tengah perjalanan, Smith mengatakan bahwa ia melihat sumber air dari arah sana. Namun Janus mengatakan bahwa itu hanyalah fata morgana. Smith yang sudah putus asa kemudian pergi sendirian ke arah sana. Mau nggak mau rombongan pun terpaksa mengikutinya dan alhasil ya, Janus salah karena apa yang mereka lihat ternyata bukanlah fata morgana. Mereka pun akhirnya beristirahat dan mandi untuk menyegarkan diri sekaligus bermalam di sana. Bejana-bejana dan botol-botol yang ada pun mereka isi semua dengan air. Namun ternyata mulai saat ini, kondisi Irena semakin lama semakin memprihatinkan. Ditambah lagi kakinya membengkak akibat panasnya pasir. Meski sempat memaksa berjalan, akhirnya terjatuh juga. Kemudian, Foss membantu Irena dengan cara membopongnya. Setelah beberapa jam usaha Foss tidak begitu membuahkan hasil. Karena badan Irena sudah terlalu lemah. Hingga akhirnya setelah beberapa hari melanjutkan perjalanan, kondisi Smith juga semakin lemah sampai dia tidak sanggup bergerak. Smith menyuruh Janus, Zoran, dan Foss untuk pergi meninggalkannya di sini karena ia benar-benar tidak lagi mempunyai daya. Namun Janus menolaknya. Janus menyuruh Foss dan Zoran untuk berjalan lebih dulu dan mencari air di balik bukit selanjutnya. Hingga malam pun tiba. Syukurnya kondisi Smith sudah mulai membaik hingga keduanya berhasil menyusul Zoran dan Foss. Keesokan harinya, Foss terbangun karena seekor ular melewati kakinya. Di momen ini, Foss yang cerdik kemudian mengikuti ular itu dengan harapan akan membawanya ke sebuah genangan air. Dan ternyata What is it if it's poisonous? How can we... setelah meninggalkan gurun yang panas dan benar-benar menyiksa, mereka akhirnya berhasil menemukan sungai besar nan jernih. Kini, perjalanan mereka terasa lebih mudah karena mendapat suplai air. Antara beberapa hari ataupun beberapa minggu perjalanan, Zoran bangun di pagi harinya dan ternyata ya, rupanya mereka sudah sampai di tembok besar Cina. Janus! Kemudian melanjutkan perjalanan lagi hingga sampailah di Tibet. Mereka disambut baik oleh penduduk asli di sana. Mereka dijamu dan disediakan makanan dan tempat berlindung. Janus kemudian menanyakan tentang rute ke India dan salah satu penduduk lokal memberitahu kalau ada jalur lewat pegunungan yang bisa mengantarkan mereka ke sebuah desa kecil di bagian sisi India. Dan dia juga mengatakan bahwa orang-orang di sana sangat baik dan bisa memberikan mereka makanan ataupun tempat berlindung. Namun masalahnya, cuaca saat ini tidak memungkinkan untuk melakukan perjalanan ke sana. Setidaknya mereka harus menunggu sampai musim semi tiba. What about you, mister? What are you going... Janus, yang menganggap iklim buruk bukan hal yang harus dikhawatirkan lagi, memutuskan untuk pamit keesokan harinya. Berbeda dengan Smith, ia punya rencana lain kalau dia sendiri akan pergi ke Cina dan mencari pangkalan militer Amerika dan berlindung di sana.
Pagi harinya, Janus kembali mengambil tongkat dan melanjutkan perjalanannya, sembari diikuti oleh Zoran dan Vos. Mereka pun berjalan melewati rute yang telah diberitahukan oleh penduduk Tibet. Hingga akhirnya, dengan bahagia mereka pun bisa sampai dengan selamat di desa pinggiran India. Welcome to India. Paper passport, please. We don't have. Never mind. Come with me. Chalo. Ya, itulah akhir dari perjalanan Janus dan rekan-rekannya untuk mencari kebebasan sejauh kurang lebih 6.400 km. Beberapa tahun kemudian, tepatnya di tahun 1989, komunisme di Polandia hancur. Polandia pun merdeka. Di tahun ini juga, halusinasi yang sempat Janus alami akhirnya menjadi kenyataan dan ia pun berhasil bersatu dengan istrinya setelah sekian lama terpisah. Itulah ending bahagia dari kisah nyata dari beberapa tahanan yang pernah menjalani kerasnya mencari yang namanya kebebasan.